bersama tempat ini dikasih Tuhan. Maka oleh sebab itu setiap waktu yang sudah kita nikmati adalah berkat dari Tuhan. Maka bersyukur, itulah yang menjadi kehendaknya untuk kita tetap dipelihara oleh kasih Tuhan. Engkau alasanku hidup, kita naikkan pujian ini dan mulaikan ibadah kita dengan kasih Tuhan. Campurkan kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Karena kasih Tuhan, itulah alasan kita hidup untuk tetap memuliakan Dia. Aku hidup karena anugerah. Tiada satu ungkapan kebanggaan
kami. Roh-Mu ada di hidup kami, oh Tuhan, mengontrol kehidupan kami, menolong kami, oh Tuhan, agar kami mampu dapat hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Maka oleh sebab itu, oh Tuhan, kami datang pada saat pagi hari ini. Seberapa kami yang sudah hadir, oh Tuhan, datang mempersembahkan hati kami dengan segala kerendahannya, bahwa kami tidak mampu tanpa kasih Allah. Maka oleh sebab itu, inilah hati kami, inilah hidup kami, kami persembahkan kepadamu. Tolong kami, oh Tuhan, setiap jiwa-jiwa yang sudah hadir, ungkapan terima kasih kami kepadamu, Tuhan, karena kebaikan-Mu yang tidak terbatas. Dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu, dengan apa kami membalas kasih setia-Mu yang berlimpah, dengan apa kami membalas, oh Tuhan, apa yang sudah Tuhan perbuat bagi kami, sementara hidup kami masih jauh dari apa yang Tuhan harapkan. Tetapi Engkau jadikan kami berharga, oh Tuhan. Engkau menjadikan kami biji mata-Mu, kepunyaan-Mu. Terus menerus Engkau pelihara, Engkau lingkupi, oh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, jika pada saat ini, oh Tuhan, kesempatan ini kami masih boleh menikmati untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bahkan sebentar akan menikmati berkat firman-Mu. Tuhan, tolong kami kiranya semua, layakkan kami, oh Tuhan, untuk beribadah kepada-Mu, setiap hati dan setiap jiwa yang sudah hadir. Terlebih, oh Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah persiapkan. Tuhan, kami tidak mampu melakukan sesuatu yang berharga bagi-Mu. Maka oleh sebab itu, layakkan kami, oh Tuhan, baik hamba-Mu yang memimpin pujian, para singer, oh Tuhan, para pemain musik, para operator, bahkan semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah persiapkan. Tuhan, kami tidak layak melayani Engkau. Tolong kami, oh Tuhan, urapi dan pakai kami semua, agar kami boleh mengambil bagian dalam kerajaan Allah seperti apa yang firman-Mu nyatakan bagi kami. Maka perlengkapi kami, oh Tuhan. Sekali lagi kami memohon, berikan kami kerendahan hati, baik para sangkor nanti, Tuhan, Engkau pakai, oh Tuhan, biarlah sangkor yang kami naikkan menjadi persembahan kami yang hidup berbau harum kepada Allah, sampai kepada seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah hadir. Tuhan, tolong kami semua, layakkan kami menikmati belas kasih-Mu, Tuhan. Maka pimpinlah ibadah kami permulaan pertanyaan sampai berakhirnya, oh Tuhan. Roh Kudus-Mu hadirkan atas kami, bahkan suasana surgawi hadirkan di tengah-tengah ibadah kami, oh Tuhan. Roh-Mu mengalir di tempat kami. Namun jika ada kuasa kegelapan roh si jahat, roh iblis, dalam bentuk apapun yang ingin mengganggu kami di dalam beribadah kepada Tuhan, kami akan meninting mengusirnya keluar dari ruangan ini. Akan panggil nama yang sangat berkuasa itu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa-Mu yang berhak atas ibadah kami, Tuhan. Tidak sedetik pun kami terganggu, tidak seorang pun kami tidak mengalami sukacita, tetapi kami semua bersyukur, oh Tuhan, memperoleh kasih karunia kesempatan beribadah kepada Tuhan. Bahkan berikan kami pengertian sebentar akan kebenaran firman-Mu. Bahkan hamba-Mu yang sudah persiapkan untuk memberitakan firman Allah, Tuhan, Engkau hadir juga lewat hamba-Mu sebagai Imam Besar Agung, memberitakan isi hati-Mu, makan rohani akan mengenyangkan kami. Tanda lawatan Tuhan bagi kami, bahwa kami dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan ibadah dan pelayanan kami pada saat pagi hari ini kepadamu. Pimpin dan tuntunlah ibadah kami ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah sepenuh ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, terpujilah nama. Amin. Silakan. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat datang bagi kita semua. Selamat beribadah di rumah Tuhan yang Tuhan persiapkan bagi kita. Karena kasih-Nya yang besar dan anugerahnya, kita masih beroleh kesempatan hari ini dengan segala baik, segala sehat. Bukan karena kekuatan kita, tetapi hendaknya kita bersyukur buat apa yang Tuhan beri. Kita berikan satu pujian dan dengan tambahan nomor 44. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Kita bersyukur mengenal Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak
besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapakah ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herankah. Sekali lagi ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum-Ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herankah. Betapa kagum-Ku melihat, betapa kagum-Ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya kasih-Mu, oh indahnya, oh herankah. Mari kita mengagumi kuasa Tuhan, kita angkat tangan kita. Betapa kagum-Ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidup. Sungguh ku tak dapat mengerti, haleluya, besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh betapa kagum-Ku melihat. Saya undang kita bangkit berdiri. Betapa kagum-Ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herankah. Sekali lagi, betapa kagum-Ku melihat, betapa kagum-Ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya kasih-Mu, oh indahnya, oh herankah. Oh indahnya, oh herannya, oh indahnya, oh herankah. Tetap berdiri. Haleluya. Saya sangat yakin dan percaya kalau kita mengagumi kasih Tuhan yang besar, kita heran perbuatannya yang ajaib, melawat, menolong kita. Apapun keadaan kita hari ini, semua itu karena Tuhan izinkan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Di minggu yang lalu kita mendengarkan firman Tuhan tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu memberikan karunia-karunia masing-masing, di mana yang menjadi yang Tuhan persiapkan bagi kita, maka kita butuh Roh Kudus, sehingga itu tadi kita dapat mengaguminya.
Maka kita perlu Roh Kudus diberikan kepada kita untuk mengontrol kehidupan setiap pribadi kita masing-masing. Kita naikkan satu pujian anggur baru dari 316 nyanyian rohani. Bertepuk tangan, bersuka cita memuji Tuhan. Haleluya. Katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib Memulihkan. umat. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, Membangkitkan umat pilihannya. umat ini. Kembali ke atas, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Haleluya. Roh Kudus tercurah bagi Membangkitkan umat pilihannya. membangkitkan umat. Katakan hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah. Haleluya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya dengan kuasa. Anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Bapak Ibu masih tetap berdiri. Haleluya. Saya sangat yakin percaya sukacita yang besar lewat Roh Kudus akan diberikan kepada kita
sehingga kita nanti dapat menerima berkat firman Tuhan, ya kita kuat menjalani tantangan, cobaan yang akan datang. Itu tadi kalau kita ada di dalam Roh Kudus, Roh Kudus itu akan mengontrol kehidupan kita. Amin. Masih mau memuji Tuhan? Oleh darah anak domba. Lebih semangat lagi. 374. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, sekali lagi, oleh darah anak domba. Amin. Kita berkemenangan di dalam Tuhan. Segala susah, segala khawatir terangkan. Haleluya. Iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian, dengan iman iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kembali ke atas. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Saya yakin dan percaya oleh darah anak domba kita telah berkata bahwa iblis dikalahkan. Ya, susah dan segala sakit apapun itu pekerjaan si iblis, saudara. Tetapi hari ini kita boleh menyaksikan bahwa semua itu dikalahkan. Puji Tuhan, waktu dan tempat saya berikan kepada Sangkor untuk tidak saling menunggu. Mari Bapak Ibu, saya persilakan maju ke depan untuk memberikan pujian kepada Tuhan.
kepada sidang-Mu yang penuh kekurangan. Kasih karunia telah Kau limpahkan, oh Tuhan. Kami tak layak untuk menerima segala kemuliaan kepada sidang yang Engkau perhatikan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, di dalamnya Engkau pun turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Roh Allah yang Maha Kudus. Di dalam-Mu di dalam-Mu bangun agar terasa kuasa-Mu. Di dalam setiap ibadahku kepadamu, hikmah besar yang selalu melayani setiap kehidupan. Dalam perdamaian akan selalu kupujikan. Oh Tuhan, hadirlah di dalam rumah-Mu agar terasa kuasa-Mu di dalam setiap ibadahku kepadamu. Hikmah besar yang selalu melayani setiap kehidupan. Dalam perdamaian akan selalu pujikan. Setia aku tak tunggu Tuhan. Puji Tuhan, kemauan Tuhan kita merendahkan hati untuk memohon Roh-Nya hadir di tengah setiap ibadah kita, sehingga Dia tampil sebagai imam besar, memberitakan firman-Nya lambang pemeliharaan di hidup kita. Itulah inti dari pujian itu tadi yang saya baca, dan biarlah itu menjadi berkat. Dan Tuhan kiranya memberkati para pelayan-pelayan Sangkor juga, memberikan hikmat serta karunia yang terbaik di kemudian hari untuk memuji Tuhan. Baik, kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan, namun kita ganti pujian dari nyanyian rohani yang menyatakan jalan hidup orang benar 187. Pelayan persembahan mempersiapkan diri. Haleluya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup
Terangi oleh cahaya firman Tuhan, jalan hidup orang benar semakin terang hingga rubah tengah hari. Apabila dia jatuh, tidak dibiarkan sampai tergeletak. Setangan Tuhan juga yang menopangku dan membangunkan ku kembali. Biarlah kita menjadi orang-orang benar, menjadi pilihan Tuhan, supaya jalan kita diterangi oleh cahaya kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu buat apa yang saudara persembahkan. Biarlah Tuhan membalasnya dengan segala kelimpahan sesuai dengan janji firman-Nya. Tuhan memberkati. Baik, saatnya kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu tentunya kita akan merendahkan hati kita sehingga firman itu tidak berjalan begitu saja. Ada sesuatu bahkan sedikit pun yang kita bawa pulang menjadi iman kita, sehingga hidup kita berarti hari ini datang di rumah Tuhan. Puji Tuhan, kita naikkan satu pujian, Aku Percaya, dari 101 nyanyian tambahan. Tiada yang seperti Engkau, seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku, semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan selalu melawan, Kau Tuhan selalu melawan seluruh kehidupanku, seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku aja, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Meru doaku, aku percaya Tuhanku ajak, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajak, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Dengan lembut
Aku percaya Tuhanku aja, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Aku percaya, aku percaya. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Kau turun tangan, Kau turun tangan memberkatiku. Tuhan, kasih-Mu yang besar kami nikmati dan kami rasakan dalam kehidupan kami. Karya besar terjadi di dalam kehidupan kami, karya besar terjadi di dalam nikah. Dan Tuhan, Engkau yang setia. Tetapi oh Tuhan, kami berjuang untuk setia sesuai dengan kerinduan hati kami bersama. Kunci keberhasilan melewati tahun 2025 ini adalah untuk tetap setia melayani Tuhan. Kami telah mempelajari orang-orang yang tidak setia. Kain tidak setia. Haleluya, Yudas tidak setia. Bahkan murid-murid Yesus meninggalkan Yesus karena ketidaksetiaan. Tetapi sebaliknya Engkau perlihatkan kepada kami sosok pribadi yang setia. Habel yang setia sampai mati, Nuh yang setia. Bahkan oh Tuhan, haleluya, tokoh-tokoh iman yang terjadi dalam Alkitab sampai lahirnya Kristus adalah pribadi yang setia dan sempurna. Bersama akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, saya menyapa kita bersama. Shalom. Ya, kita bersama mempersiapkan hati kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan dapat menolong kita. Kita sudah dipandu dengan puji-pujian yang sangat girang, ya, dan tentu saudara akan terbangun dengan pujian itu, karena firman Tuhan katakan pujian itu ya di mana Allah bertahta. Kita sudah melewati tanda berkat kesulungan. Pertama, kita harus mengetahui bahwa yang menjadi tanda berkat kesulungan yang pertama adalah firman. Ya, firman yang menjadi berkat kesulungan kepada kita, dan juga kita melihat berkat kesulungan yakni kuasa Roh Kudus, ya, berkat-berkat kesulungan, ya. Kedua adalah keimamatan, ketiga adalah kerjaan Roh Kudus, dan yang keempat adalah akhir zaman, kehidupan kekal. Nah, ini kehidupan kekal ini menjadi berkat sulung. Jadi pertama firman, kedua keimamatan. Kita sudah pelajari keimamatan Habel sampai lahirnya Yesus. Maka Yesus katakan, engkau telah membunuh imam-imam yang melayani dalam bait Allah, mulai dari Habel sampai Sakaria. Tetapi apakah aku harus kamu bunuh? Dikatakan bahwa penyamun ke aku, maka engkau mendatangi aku dengan pentung dan lembing. Tetapi saudara, kita lihat ya, keimamatan itu berjalan sampai hari ini. Dan kita pelajari juga minggu lalu tentang Roh Kudus dalam prah Perjanjian Lama. Roh Kudus itu terlihat smart, pribadi yang
tampil sebagai cahaya. Tetapi kemudian dalam perjanjian lama Roh Kudus itu diterjemahkan sebagai orang-orang yang diurapi Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus dapat melaksanakan jabatan-jabatan keimamatan dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang luar biasa. Yang ketiga, ya, pekerjaan Roh Kudus pada perjanjian baru dikenal dengan bahasa lidah dan buah-buah, dan itu terjadi. Nah, sekarang kita tidak menafsirkan Alkitab hanya satu topik pembahasan, tapi kita akan menafsirkan Alkitab berdasarkan keseluruhan dari kitab itu. Nah, yang keempat adalah akhir zaman, kekekalan dan kehidupan. Jadi, di mana ada kehidupan, saudara, maka di situ juga ada maut, ada ancaman, ada kematian. Wahyu 20 ayat yang ke-14. Wahyu pasal 20 ayatnya yang ke-14. Lalu maut dan Ya. kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Terus, Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. ini yang disebut kematian kekal, yaitu kematian kedua. Ada kematian pertama. Kematian yang pertama adalah sudah dialami oleh umat Tuhan, gereja Tuhan, yaitu kematian karena batas usia maksimal, kematian karena penyakit, kematian karena kecelakaan, kematian karena bencana alam, kematian karena perang, kematian karena sampar dan virus. Ya, saudara, itu yang disebut dengan kematian pertama. Kematian pertama itu, ya, membawa atau mengantarkan orang-orang percaya sampai ke Firdaus. Saat ini aku bersama-sama dengan engkau di Firdaus. Itu yang disebut dengan kematian yang pertama. Seperti, ya, dua penjahat yang bersama dengan Yesus di kayu salib, ya, mereka mati, ya, pada akhirnya mati, walaupun disalib tidak mati, tetapi setelah dia diturunkan dan kemudian lama kemudian mati, seluruh murid-murid mati, ya. Di dalam Alkitab dijelaskan, ya, para tokoh iman yang taat pada Tuhan juga mati dengan usia-usia yang sudah ditentukan. Itu disebut kematian pertama. Nah, kita berbicara tentang kehidupan kekal, maka ada kematian kedua. Ya, kematian kedua ini terjadi saat kapan? Saat setelah aniaya antikris dan setelah zaman 1000 tahun damai. Wah, masih jauh, ya. Itu yang disebut kematian kedua. Ya, kalau zaman 1000 tahun, ya, iblis itu hanya dirantai, saudara, sehingga orang-orang percaya, ya, tetap hidup di dalam kebenaran, tetapi di akhirnya masih dilepaskan untuk menyesatkan. Jadi konsep penyesatan ini, ya, terjadi dalam kelompok gereja. Saya sudah pernah sampaikan ini, bahwa penyesatan itu terdiri dari nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu, gembala-gembala palsu. Itu penyesatan. Penyesatan yang berikut adalah terdiri dari kelompok antikris. Iblis dan antikris sedang menyesatkan. Maka itu orang-orang yang mendalami teori antikristus itu selalu didefinisikan hal-hal yang bertentangan dengan Alkitab, maka itu disebut antikris. Ya, digitalisasi itu mereka simpulkan itu adalah antikris. Apa hubungannya? Ya, waktu pertama pemerintah mengeluarkan KTP yang kita gunakan itu, pendataan secara online, datanya di supaya apa?
ya, supaya tertib. Banyak kelompok gereja anti bahwa itu adalah pekerjaan antikris. Dan ada beberapa hamba Tuhan diskusi dengan saya, ini antikris ini, wah bagaimana jadi, baru kalau kau mau ke Jakarta pakai apa nanti? Ya, jadi selalu diidentikan dengan hal-hal itu. Kemudian jauh sebelumnya, sebelum komputer ya digunakan di seluruh, baru pemunculan komputer itu disimpulkan juga bahwa itu adalah antikris. Jadi saudara, mari kita menggunakan akal sehat. Jelas Alkitab katakan bahwa antikris itu adalah kelompok orang-orang percaya yang anti terhadap kebenaran. Itu saya sampaikan di doa nanti. Saya tidak berbicara tentang itu. Saya ingin berbicara tentang kematian yang kedua ini. Setelah kerajaan 1000 tahun damai, lalu ya iblis dihukum. Ya. Ayat 7. Iblis dihukum di situ. Dan setelah masa 1000 tahun itu Masa berakhir, 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjara. iblis dilepaskan. Ya, setelah 1000 tahun. Jadi pada saat ya terjadi pengangkatan itu, saudara, penyingkiran atau disebut dengan trimulasi adalah satu peristiwa memindahkan orang-orang percaya kepada kerajaan 1000 tahun. Tidak melihat aniaya. Tetapi jika orang bertahan untuk mempertahankan Kristus, maka ia akan masuk dalam aniaya antikris selama 3,5 tahun. 3,5 tahun. Yang diangkat yang mana? Orang yang hidup dalam kesucian. Yang masuk dalam aniaya itu, mereka akan tebus ya segala pelanggarannya dengan darahnya sendiri. Itu masa antikris berlaku. Ya, kelaparan, terjadi perang, dan akan datang tawaran, masih percaya Yesus kah? Kalau masih percaya, ya. Tapi kalau sudah mengaku bahwa tidak, maka akan masuk dalam kelompok antikris. Artinya menguasai dunia selama 3,5 tahun saja. Ya, itu masa pemerintahan antikris 3,5 tahun. Semua akan dikendalikan, uang moneter akan dikendalikan, pangan akan dikendalikan, pemerintahan akan dikendalikan. Hanya 3,5 tahun. Mungkin membatasi, melarang orang-orang beribadah, baik ibadah online, ya, offline, apalagi. Sekarang ini orang mendefinisikan ibadah itu yang penting dengar firman Tuhan. Di kamar mandi juga sambil dengar firman Tuhan. Ya, diartikan itu ibadah. Tidak mungkin lah. Ya, sementara memasak di rumah, dengar firman Tuhan. Ya, dengar firman Tuhan lain dengan ibadah. Ya. Oh, ibadah online. Masak. Lah sambil dengar firman Tuhan. Saya katakan tidak akan masuk. Kita duduk saja mendengar firman Tuhan, tidak akan terekam oleh memori kita. Ya, sampai akhirnya nanti kita berpikir bahwa segala aktivitas kita, apabila kita dengar firman Tuhan, kita sementara beribadah. Salah, saudara ya. Ibadah itu bicara tentang pengorbanan. Ibadah itu bicara tentang kesiapan hati. Karena itu orang yang ke gereja, orang yang mengantarkan hatinya untuk disucikan oleh firman Tuhan, agar siap menghadapi masa-masa sukar. Ya, dan jangan pernah ya menyimpulkan sendiri peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sebagai bagian dari apa? Sebagai bagian dari pekerjaan antikris. Ada masanya, saudara.
Jadi kata kunci dari antikris itu adalah tidak mempercayai ajaran Kristus. Itu antikristus. Haleluya. Maka siapa yang menjadi kelompok yang pertama tentang antikris itu adalah Yudaisme, Yudas, dan kemudian bertumbuh menjadi sekte, dan kemudian ya antitesa terhadap kebenaran firman Tuhan. Jadi kata kunci dari antikris itu adalah orang yang tidak percaya Injil Kristus. Ya. Jadi sesungguhnya perjuangan untuk mengendalikan dunia itu bukan baru hari ini. Dari zaman ke zaman. Maka itu terjadi perang, ada perang sungguhan, saudara, ada perang sungguhan yang menggunakan senjata. Pada zaman manusia pada situasi yang terbatas atau zaman primitif, senjata mereka adalah batu, apalagi bambu. Nah, itu disebut ada bambu runcing, ya. Sementara yang lain sudah menggunakan ya senjata benaran, saudara. Ya, sudah menggunakan senjata mesin. Perkembangannya sekarang manusia menciptakan senjata tujuannya untuk berperang. Tujuannya untuk berperang. Untuk apa? Untuk menguasai perekonomian. Sekarang ada namanya perang dagang. Ya, perang dagang. Jadi perang dagang ini tidak ada belas kasihan. Ya. Kalau mau membeli dengan harga sekian, silakan. Ya, kalau tidak dibiarkan tumpuk dijaga. Yang orang lain sedang kekurangan, negara lain. Jadi masing-masing memperjuangkan batas wilayah kekuasaan. Dan akan turun sampai kepada keluarga dan gereja. Gereja juga sedang memperjuangkan untuk batas kekuasaannya. Ini wilayah kami, ini organisasi kami, ini sinode kami, ini pemimpin kami, ini lagi gembala kami. Ya. Kalau ada jemaat yang berpindah, yang berperang adalah gembala. Jadi yang duluan perang dagang itu, saudara, adalah gembala-gembala. Sampai mati kadang tidak mau berdamai. Saudara adalah miliknya Tuhan, bukan milik saya. Amin. Amin. Kalau datang bergabung di tempat ini, tetap jemaat Tuhan. Jangan bilang saya jemaatnya Pak Sadrak. Beribadah di sana. Jemaatnya Tuhan. Ya, jemaatnya Tuhan. Miliknya Tuhan. Kita sudah bahas itu. Teruskan. Dan ayat yang ke-8. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa. Kata ia itu ganti dengan kata iblis itu. Dan iblis akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa. Iblis pergi menyesatkan bangsa-bangsa Pada keempat penjuru bumi. ya, Yaitu Gog dan Magog. Gog dan Magog. Dan mengumpulkan mereka untuk berperang. Dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Jadi jumlahnya iblis itu sama dengan banyaknya pasir di laut. Ya. Yang berbeda adalah tidak sama banyaknya dengan bintang-bintang. Sama banyaknya pasir di laut. Jadi satu orang satu dapat bagian nanti. Ya, satu orang satu. Dalam dunia politik, kalau saudara ketahui untuk merebut kekuasaan itu, ya, akan ditarget siapa yang kuat, berusaha untuk didekati, dipengaruhi supaya berbalik arah. Dan kita sudah lewati peristiwa pemilihan pilpres dan daerah, ya, sampai-sampai karena berseberangan politik ada yang dipenjara karena melanggar konstitusi. Dan ini terjadi. Dan saudara tahu, gereja jauh lebih dulu melakukan hal itu. Gereja lebih dulu melakukan hal itu. Sejak zaman Yesus, ya, konsep politisasi
itu sudah terbangun, membangun isu-isu yang tidak benar, bahwa Yesus ini sedang mengajarkan, menyesatkan rakyat kita, melarang mereka untuk mengembalikan milik Tuhan, dan melarang mereka untuk mengembalikan pajak. Nah, ini dua hal ini ya muncul. Bahkan jauh sebelumnya pada zaman raja-raja. Jadi apa yang terjadi di luar, saudara, itu telah terjadi, bukan sedang, telah terjadi dari gereja. Maka saya sangat prihatin kalau ada anak-anak Tuhan mencalonkan diri jadi anggota dewan tapi tidak lolos. Ya, pelajari Alkitab dengan baik. Mau pakai politik seperti Daud, ada, ya, untuk merampas istri Uria, dia pesan, taruh Uria di depan supaya dia mati, supaya istrinya Batseba kita ambil. Nah, ini strategi jahat. Strategi Saul apa? Ingin membunuh Daud supaya kekuasaan itu dimiliki. Tetapi bayangkan, Daud rela tetap tidak menjadi raja walaupun ia sudah terpilih. Akan ada waktunya nanti. Jadi pemilihan demokrasi itu sudah ada di Alkitab. Ya, bahkan penggantian Yudas diganti oleh Matias itu melalui diundi siapa yang akan terpilih. Itu terjadi di sana. Di Alkitab kita ini sudah pernah baca ya? Begitu Yudas mati, lalu 12 rasul itu harus dilengkapi komposisi kepengurusan menjadi rasul-rasul, maka diusulkanlah 2 nama. Salah satunya adalah Matias, lalu diundi, maka yang terpilih adalah Matias. Diundi. Saudara, iblis jumlahnya sama banyaknya dengan pasir di laut. Ya. Tetapi janji kepada Abraham, keturunanmu akan sama banyaknya dengan pasir di laut yang tidak terhitung jumlahnya. Itu iblis tidak terhitung jumlahnya, saudara. Ya, saudara bunuh satu akan tumbuh lebih banyak. Dan iblis belum bisa dibunuh sampai saat ini. Wahai pendeta, kita bunuh iblis, itu ya akal-akalan. Ayo kita rantai iblis, itu akal-akalan saja. Tapi kalau diusir, perempuan Siropenesia menyampaikan bahwa anaknya sedang kerasukan setan. Ya, perempuan Siropenesia ada di Bait Allah di Yerusalem, sedangkan anaknya ada di Syria. Itu jarak jauh. Lepas jarak jauh, doakan, disembuhkan, dibebaskan. Nah, jadi iblis akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa. Teruskan. 9. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, Ya. lalu mengepung perkemahan Maka tentara orang-orang naiklah kudus. iblis ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus. Dan kota yang dikasihi itu. Teruskan. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Turun api, perlindungan ya. Ini sudah setelah kerajaan 1000 tahun. Turun api turun dari langit, memusnahkan iblis. Terus. Dan iblis yang menyesatkan mereka, Ya. dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan Ya. mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi lautan api itu adalah hukuman terakhir ya bagi iblis dan pengikut-pengikutnya. Itu yang disebut dengan kematian kekal. Ya, lautan api. Ya. Seperti apa? Ada mengilustrasikan bahwa lautan api itu seperti lautan belerang di kawah api. Jadi apapun masuk. Tapi ini tidak. Ya, itu adalah hukuman yang disebut dengan kematian kedua.
Yang dimasukkan adalah iblis dan pengikut-pengikutnya. Siapa pengikut iblis? Adalah orang-orang yang tidak setia mengiring Tuhan. Jadi kita mau setia, saudara. Amin. Amin. Nanti dihukum loh sama Tuhan. Tidak setia. Setia itu adalah komitmen orang percaya bahwa kita mau setia. Kalau nanti diterjemahkan kata setia ini, setia berdoa, setia beribadah, setia melayani Tuhan, setia melakukan firman Tuhan, ya, sampai Tuhan datang kembali. Kita setia. Ya, saya setia saja. Saya berterima kasih dukungan sidang jemaat. Ya, melayani Tuhan itu sebenarnya tidak ada nilai prestasi di sana. Kalau prestasinya baik akan naik. Ya, Tuhan sendiri yang akan angkat dan Tuhan sendiri yang akan turunkan. Haleluya. Karena itu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita melihat bahwa kalau ada kehidupan kekal, maka ada kematian kekal. Hukuman terakhir, ayat 11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang Ya. besar, dan Terus? Dia yang duduk di atasnya. Ya, Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. teruskan. Dan aku melihat orang-orang mati, Orang-orang mati, besar dan kecil, ya, berdiri di depan tahta itu. ya, Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, ya. yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati Orang-orang mati, dihakimi menurut perbuatan mereka. ini orang-orang yang telah mati, ya, dibangkitkan untuk dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab Jadi itu. ada kebangkitan kedua, saudara. Ya, untuk apa? Untuk mereka dihakimi. Jadi orang-orang yang telah mati, bukan orang-orang mati, tapi orang-orang yang telah mati. 15. Maka laut menyerahkan Laut orang-orang mati yang ada di dalamnya, menyerahkan orang-orang yang telah mati di dan dalamnya, maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang Dan ada di dalamnya. maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang yang telah mati di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut Dan perbuatannya. masing-masing orang dihakimi menurut perbuatannya. Jadi kalau kita hidup nanti mati, saudara, akan dibangkitkan untuk dihakimi. Dihakimi dulu. Ya, siapa yang mati karena kebenaran berdasarkan kitab kehidupan akan masuk ke dalam kehidupan kekal. Tapi siapa yang mati karena pelanggarannya, ya, ada yang tidak sempat berdamai, mati karena kecelakaan, mati karena kebakaran, karena bencana alam. Semua orang-orang yang mati akan menyerahkan orangnya yang telah mati dan akan dihakimi menurut perbuatannya sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka yang tertulis di dalam kitab kehidupan. Ayo kita perhatikan. Ya, kita perhatikan di sini. Maka itu kehidupan yang kekal yang kita dambakan adalah kehidupan kekal yang dijamin oleh Yesus. Ini jaminan. Kehidupan kekal yang kita dapatkan, yang kita rindukan adalah kehidupan kekal yang telah dirancang oleh Allah untuk kita masuk ke dalam. Jadi hidup kekal. Kita beroleh hidup kekal. Ya, senang. Kalau kita senang nanti, ya, di sorga yang senang, ya, kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Saudara, masing-masing zaman menerjemahkan sorga itu menurut pandangannya, tetapi kita melihat Alkitab menjelaskan bahwa orang yang hidup sampai Tuhan datang akan masuk ke dalam kehidupan kekal. Ya, akan masuk ke dalam kehidupan kekal. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
kita dapat melihat secara bersama-sama bahwa kehidupan kekal yang dikerjakan oleh Allah adalah kehidupan yang telah dirancang sejak diturunkannya Kristus sebagai tanda pendamaian, tetapi sebelumnya sudah dikerjakan berdasarkan keimamatan para imam-imam dan raja-raja. Ya, jadi masa 1000 tahun itu saudara adalah masa pencobaan. Maka masa 1000 tahun itu di mana? Kalau menurut Alkitab tetap di bumi ini. Cuman orang-orang jahat tidak ada lagi nanti. Ya. Semuanya baik. Masa 1000 tahun. Kematian pun tidak ada di situ. Ya. Mereka akan hidup. Nah, kalau yang kita kenal surga adalah kehidupan kekal, itulah yang dijamin oleh Yesus. Tetapi kerajaan surga yang diterjemahkan oleh kerajaan 1000 tahun yang dijelaskan oleh kitab, diterjemahkan orang lain sebagai surga. Itu belum. Itu masih di bumi. Ya. Kemungkinan masih berpeluang untuk menikah nanti atau makan beraktivitas, tetapi enak, damai, tenang. Tujuannya apa? Untuk melahirkan generasi ilahi yang akan masuk ke dalam pesta perkawinan anak domba Allah. Ya. Maka itu masa penantian datangnya Yesus, ya, disamakan dengan 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Kita dalam masa penantian, pada masa itu akan terdengar suara, song-songlah dia. Nah, coba kita baca ayat ini, pasal 25, Injil Matius. Ya, Injil Matius pasal 25, ayat 1. Haleluya. Garis-garis yang bijaksana dan garis-garis yang bodoh. Ya. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis Ya. yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ya. 5 diantaranya bodoh 5 dan 5 bijaksana. diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Terus? Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Ya. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ya. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang Karena juga. mempelai itu, siapa mempelai di situ? Mempelai di situ adalah Kristus sebagai mempelai pria sorga. Karena mempelai itu lama tidak datang-datang, Mengantuklah mereka semua lalu tertidur. nah, semua ini persoalan. Dalam menjelang hari kedatangan Tuhan yang kedua kali, Antikristus bergerilya, banyak sidang jemaat yang tertidur rohani. Banyak sidang jemaat yang tertidur dalam iman. Banyak sidang jemaat yang tertidur. Ya. Kalau kita tertidur, ya. Haleluya. Karena kita capek, ngantuk, bisa. Tetapi kalau tertidur rohani akan sama, karena sudah jenuh, karena sudah capek, karena sudah lelah, karena sudah bosan. Ya. Orang yang bosan di dalam menjalankan aktivitas rohani sedang kehilangan akal sehat. Sedang kehilangan akal sehat. Maka yang dia cari adalah apa? Kenyamanan. Yang dia cari adalah ketenangan. Yang dia cari adalah kebahagiaan sementara. Yang mungkin saja dia berkata, "Mah, kita sudah capek ke gereja. Kita sudah capek melayani Tuhan." Jangan sampai saudara berkata, "Apa yang saya dapatkan di dalam melayani Tuhan?" Saudara melayani Tuhan diberikan jaminan untuk mencapai hidup yang kekal. Ya, makanya orang-orang yang di dalam Tuhan saya lihat, ya, tidak tua-tua. Saya ke Makassar, ya, saya lihat
Tapi kalau orang yang bermasalah dengan kesehatan dan lain-lain, ya saudara, ya ada juga masalah. Tapi kalau saya lihat, ini 20 tahun lalu hampir tidak berubah. Saya berpikir, apakah pandangan saya yang melihat orang itu tetap sama? Atau memang situasinya? Nah di sini kita lihat saudara bahwa Tuhan yang memberi jaminan untuk kita sampai pada hidup kekal. Kita ingat sedikit, apa yang hilang di Taman Eden? Yang hilang adalah kehidupan kekal. Yang hilang di Taman Eden adalah apa? Kehidupan kekal. Maka dengan datangnya Yesus sebagai imam dan imam besar yang melaksanakan tugas pendamaian, ia mengembalikan manusia kepada Firdaus, kepada kehidupan kekal. Kembalikan kepada hidup kekal. Kita kembalikan pada posisi yang benar. Kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran, maka kita akan dihukum seperti iblis dihukum. Lempar, hakimilah, dihakimi sesuatu perbuatan. Selama engkau hidup, ya engkau telah melakukan perzinahan, pencurian ini, ya tidak bisa berdusta, saudara. Ya, bahkan berdusta pun selama engkau hidup engkau sering berdusta. Ya, tinggal lihat saja. Ya, maka ikut sama iblis, lempar ke dalam lautan api. Kita berada pada masa penantian menjelang datangnya Kristus sebagai mempelai sorga. Coba lanjutkan pasal 25. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, Ya, mempelai datang, mempelai songsonglah dia." datang, songsonglah dia. Ini kesiapan kita seperti apa? Atau kita sudah bosan dengan suara firman mempelai? Kita sudah jenuh dengan firman pengajaran mempelai? Kita sudah bosan dan menolak pengajaran mempelai? Pengajaran mempelai adalah pengajaran terkonsep dari Alkitab seutuhnya yang berbicara tentang akhir zaman, yang berbicara tentang eskatologi, yang berbicara tentang masa yang akan datang. Maka di masa yang akan datang, Tuhan akan proses kita. Mari kita dalam penantian, kita tetap setia. Ini setia ini. Kita tetap setia. Saudara ya, setia melayani Tuhan. Itu ada kata kesetiaan. Ya, Yudas tidak setia, Petrus disebut menyangkal dan tidak setia, dan banyak tokoh-tokoh Alkitab yang tidak setia. Lanjutkan. Garis-garis itu pun bangun semuanya, Ya, lalu membereskan pelita mereka. ya, Garis-garis yang bodoh berkata kepada garis-garis yang bijaksana, ya. "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu. sebab pelita kami hampir padam." Pelita kami hampir padam. Saudara, apa itu pelita? Pelita itu adalah firman di dalam tanda kebenaran, yang ada tanda pengurapan Roh Kudus. Sudah hilang karunia-karunia, sudah hilang buah-buah roh, sudah hilang apa lagi? Hilang kesetiaannya, hampir padam. Memang untuk setia tidak mudah, saudara. Suami dan istri setia dalam nikah, hamba Tuhan setia dalam pelayanan, jemaat setia tergembala. Itu tidak gampang. Ya, tidak gampang. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah saat Yesus menempatkan dirinya sebagai pokok keselamatan, ia mempertaruhkan nyawanya dan setia sampai mati di kayu salib. Itu kita meneladani Kristus di dalam melaksanakan kesetiaan. Ya, ada pelita yang sedang padam, ayo kita kasih nyala kembali. Bagaimana supaya pelita itu menyala? Diisi dengan minyak. Berikan kami sedikit minyakmu.
Mari saudara-saudara minta, berikan aku sedikit minyak-Mu Tuhan. Agar apa? Agar pelitaku tetap menyala. Berikan sedikit pengurapan. Minyak itu berbicara tentang pengurapan. Berikan aku kekuatan untuk bisa bertahan. Berikan aku sedikit firman-Mu. Berikan aku sedikit pengharapan. Berikan aku sedikit iman. Berikan aku sedikit kesetiaan untuk dapat bertahan menanti datangnya Yesus kedua kali. Jadi berbicara tentang penantian itu sama dengan kita setia. Setia melayani Tuhan. Jemaat mau setia? Apakah jemaat mau setia? Amin. Ya. Imam-imam mau setia melayani Tuhan? Hamba-hamba Tuhan mau setia? Kuat. Amin. Ini amin, saudara ya. Anak-anak kita juga setia nanti. Saudara tunjukkan kesetiaan, pasti Tuhan berkati. Ya, kita melihat berkat itu jangan melihat dari satu sisi. Tapi lihatlah berkat itu dari seluruh pemberian. Saya sudah sampaikan itu ya. Yang diberikan oleh Allah. Setiap kali kalau saudara bangun, apa yang saudara ucapkan pada Tuhan? Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkatiku sepanjang malam. Jangan langsung minta. Tuhan berikan uang, keperluan ini, keperluan itu, makan ini, ya. Kadang kalau ada uang, hal itu kita tidak pikirkan. Tetapi yang perlu saudara ingat saat bangun, Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkatiku sepanjang malam. Karena orang-orang benar, Alkitab katakan, saat tidur pun Tuhan memberkatinya. Tuhan sedang menjaga, Tuhan sedang menggendong, Tuhan sedang memelihara, Tuhan sedang memperlengkapi dengan kekuatan-kekuatan baru. Maka itu kalau saudara bangun, bedakan saat tidur tanpa doa dengan tidur berdoa. Bisa saudara bedakan? Ya, tidur tanpa doa itu aduh, bangun badan pegal. Ya. Saudara pasti tanya, berarti Om pernah pernah apa yang salah? Mungkin saya tidak berdoa. Mungkin kecapean dan lain sebagainya. Tetapi ingat, saat kita bangun, kita diberikan kekuatan baru, kita diberikan kesegaran, kita diberikan pengharapan baru, kita diberikan masa depan, kita tidak hidup di dalam kekhawatiran. Mintalah, Tuhan, berikan aku sedikit minyak. Lanjut, coba lihat. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana Ya, itu, bijaksana. tidak. Tidak. Nanti tidak cukup untuk kami Nanti dan untuk tidak kamu. cukup untuk kami dan kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Kita ingin melihat di sini, saudara, bahwa orang-orang yang bijak itu tidak selalu menawarkan jasanya pada orang lain. Nah, itu dalam konsep-konsep akademisi. Kita ya, kalau terlalu banyak bicara, ya itu kosong namanya. Maka itu orang pintar, saudara, ilmunya harus ditanya. Ya, minta. Kalau memang bisa, izin, bisa. Ya, saudara, bagaimana caranya mengelola ini? Dan saya selalu menyempatkan waktu untuk bertanya. Jangan pernah saudara merasa mampu, merasa cukup. Dalam segi apapun, dalam segi keuangan, dalam segi kesehatan, dalam segi pangan, mana makanan yang bisa kita makan dan mana tidak, mana yang sehat. Ya, beberapa tahun lalu saya konsultasi dengan ahli gizi karena saya punya asam lambung kronis, ya, ahli gizi. Lalu ahli gizi itu menjelaskan bahwa Bapak tidak boleh makan banyak. Kedua, bisa makan tapi hitung waktunya. Pagi jam sekian sampai batas jam 5. Wah, baru bagaimana mengukur kadar kalori dan
gizinya, ya, takarannya ada, saudara, sekian gram. Ini bagaimana ini? Ya kadang kita saat banyak makan banyak, dan itu saya. Kadang kita menggunakan bahasa apa? Aduh sayang berkat Tuhan terbuang. Apalagi kalau belum ada kulkas. Ya, bagaimana cara menyimpan bahan makanan dalam kulkas? Itu juga ada ilmunya, saudara, jangan simpan saja, berbahaya. Ada pengetahuannya. Sehingga barang yang kita simpan kita anggap aman ternyata tidak sehat. Jadi dia berikan daftar menu. Dan saya perhatikan daftar menu itu, menu tidak boleh sama setiap hari. Kalau kita karena apa adanya, pagi kangkung, siang kangkung, sore kangkung. Iya, betul ya? Betul. Kalau salah nanti diperbaiki. Ya. Kalau kebetulan ada B2, stoknya banyak, mau pagi, siang, malam sampai 1 minggu, saya ajar saja. Ya. Menu gizi dalam konsep itu tidak seperti itu. Mau sama. Apa lagi? Jadi harus berbeda, pagi ini, siang ini. Wah, repot menyediakan. Dia bilang, ya inilah. Saya berbagi sedikit pada saudara, supaya ya kalau tubuh kita sehat, maka kita akan mampu berpikir hal-hal yang produktif. Kalau tubuh kita sakit, maka kita selalu ditunggangi dengan keluhan. Aduh, lambung saya sakit, aduh pikiran saya ini, aduh kantong saya kosong. Ini susah, saudara. Itu sama dengan 5 gadis yang bodoh, yang selalu berkekurangan. Ia tidak tahu memanage keuangannya dengan baik. Ia tidak tahu mengatur kehidupan, pola hidupnya. Ya, anak-anak muda saat banyak uang begadang panjang sampai berminggu-minggu. Tapi kalau begitu tidak ada uang, mendengkur di rumah. Nah, ini juga persoalan. Saudara, aturlah dengan baik. Ya. Doa saya setiap hari, Tuhan mampukan saya berpikir secara positif. Berarti saya harus menata tujuan itu supaya tubuh saya ini sehat untuk berpikir tentang hal-hal yang baik. Nah, karena itu saudara-saudara, jangan seperti 5 gadis yang bodoh, amin. Tapi jadilah seperti 5 gadis yang bijak. Pertanda bahwa sidang jemaat ditata, diatur agar ia menjadi figur yang bijaksana di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, ini lanjutkan. Coba. Akan tetapi, Ya. waktu mereka sedang pergi untuk Ya. membelinya, datanglah mempelai itu. Sedang pergi mencari, sedang pergi membeli, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia Orang ke yang ruang siap perjamuan sedia kawin. masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Lalu pintu ditutup. Pintu ditutup. Lanjutkan. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu Ya, dan berkata, ya. Tuan, 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 bukakanlah kami pintu. Tuhan, bukakan kami pintu. Tetapi ia menjawab, Ya. aku berkata kepadamu, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Ya. aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. saudara, berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu tanda setia. Kita setia. Kita setia melayani Tuhan. Karena kita sedang berada di akhir zaman. Kita baru berbicara tentang bagaimana kita menghadapi hukuman kekal. Kita belum sampai pada pembahasan tentang kehidupan kekal. Kita baru lihat dari penghukumannya. Ya, ternyata di Alkitab sudah dijelaskan bahwa orang yang setia sampai Tuhan datang akan diberkati, akan dipelihara, akan dijaga. Nah, itu modal. Berpikir secara positif, kita bertindak secara positif, maka kita lakukan hal-hal yang baik. Ya. Jadi baik kita bisa memperhatikan bersama, sama juga dengan firman Tuhan yang kita terima. Ya. Kalau metodenya
sama, ya bertahun-tahun gayanya sama, mungkin seperti itu. Kemungkinan kita jenuh juga. Maka itu banyak gereja sedang mengubah konsep ibadahnya. Ya, pengajaran tidak bisa dirubah, konsep ya liturgi ibadahnya dirubah, didesain sebagus mungkin supaya orang nyaman. Tidak akan memberi kenyamanan. Orang yang mencari nyaman datang di gereja ya, adalah orang-orang yang gampang tersinggung, yang sebenarnya mereka tidak siap. Nanti kursinya dipakai orang, minggu depan tidak datang. Kursi saya dipakai. Ya, apalagi banyak hal. Tetapi kalau saudara datang karena firman Tuhan, mau panas, mau kipas angin, mau seperti apa kondisinya, yang kita butuhkan adalah firman. Untuk apa? Mempersiapkan mempelai sampai kepada kehidupan kekal. Ini tanda persiapan. Kita mempersiapkan diri untuk sampai pada kehidupan kekal. Maka sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ya, segala sesuatu yang kita hadapi, mari kita hadapi dengan pikiran yang positif, yang baik. Kita mempersiapkan diri untuk apa? Menyambut datangnya sang mempelai sorga, mempelai pria yang akan datang. Dia akan menjemput sidang jemaat. Maka itu jemaat harus menghindari hukuman, karena yang dihukum di sana adalah iblis. Siapa yang ikut dihukum? Pengikut iblis. Ya, ada penghakiman terakhir. Ya, saya baru berbicara tentang kematian kekal dan saya belum berbicara tentang kehidupan kekal. Minggu depan kita berbicara tentang kehidupan kekal. Tuhan memberkati. Haleluya. Aku percaya. Kita kembali nyanyikan pujian ini. Ya. Dari 101 nyanyian tambahan. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang Seperti Engkau, begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Haleluya.
Mari sidang jemaat, kita nyanyikan pujian ini. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab seluruh seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan. Yang mau diberkati Tuhan, angkat tanganmu dan katakan, aku percaya. Haleluya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkan. Aku percaya. Haleluya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan. Aku percaya, aku percaya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkan. Aku percaya, haleluya, haleluya, Kau turun tangan memberkat. Aku percaya, haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Aku percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Pegang erat janji Tuhan. Haleluya. Saya minta iringan biola. Aku percaya bisa saudara menyembah. Haleluya. Aku percaya. Biola, iringi kita. Oh, kor. Haleluya.
Tuhan yang memberkati saudara. Tuhan yang akan memulihkan saudara. Tuhan yang akan memulihkan nikahmu. Tuhan yang akan memulihkan kehidupan mudamu. Setengah suara kita nyanyikan pujian ini. Kor. Turun atas kami. Roh Kudus menjamah setiap pribadi. Tuhan, Engkau menjamah hati kami. Oh, haleluya. Memberkatiku semuanya. Aku percaya. Tuhanku. Haleluya. Roh Kudus jamah hati kami. Roh Kudus jamah kehidupan kami. Oh haleluya, aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan, aku percaya. Ya besar, ya Allah ya besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah ya besar. Haleluya, haleluya. Ya Allah ya besar. Barui pemikiran kami, barui hati kami, bawa kami untuk dapat berpikir secara positif. Buat kami untuk dapat mentaati firman-Mu, agar kami tidak dihukum seperti iblis, agar kami mentaati Tuhan, agar kami boleh setia melayani Tuhan. Kami mentaati Tuhan di dalam segala kebenaran, dan Tuhan akan kerjakan hal-hal yang baru. Tuhan memberkati. Terima kasih oh Tuhan. Terima kasih. Setiap doa-doa yang sedang jemaat naikkan, pribadi lepas pribadi, Engkau menjamah dari hatinya yang sangat dalam. Jamahan Roh Kudus akan memberkati. Jamahan Roh Kudus akan menolong kami, sehingga kami boleh setia sampai kedatangan Tuhan Yesus kembali. Itulah doa permohonan kami, sukacita mempelai sorga terjadi atas kehidupan kami sekarang sampai selamanya. Kami mengalaskan doa kami. Terima kasih atas berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih atas kebaikan Tuhan lewat ibadah minggu pada hari ini. Kita sedang berada pada suasana, ini masih suasana Paskah saudara, sampai hari naiknya Yesus ke surga. Dan nanti ada sampai tanggal 29 ya, kenaikan Yesus Kristus itu menjadi perhatian kita, dan kita tetap berdoa agar semuanya berjalan dengan baik. Kita berdoa untuk kegiatan ibadah sepanjang minggu. Rabu pendalaman Alkitab jam 6 sore. Saya imbau kepada imam-imam bantu doa agar ibadah pendalaman Alkitab ini kita laksanakan benar-benar memberkati, mendalami Alkitab secara baik. Jumat ya,
ibadah doa jam 6 sore. Kemudian Sabtu ibadah Komuda Remaja jam 5 sore. Kita sudah bagus berjalan ibadah Komuda, dan juga saya himbau kepada Komuda untuk datang tepat waktu, karena kita tahu bahwa ibadah Komuda ini adalah satu wadah untuk memperlengkapi umat Tuhan di hari akhir. Dan minggu kebaktian sekolah minggu jam 8 pagi dan kebaktian umum jam 9:15. Kita berdoa buat keluarga Pak John Tesia yang telah diberkati Tuhan anak. Kami sudah lakukan kunjungan. Bagi saudara-saudara yang mau mengunjungi secara pribadi, silakan. Alamatnya di Pelamboyan 8 Harapan Indah. Semoga ibunya diberikan kekuatan dan kesehatan, dan juga berdoa buat anak kami Obaja, besok hari Selasa akan kontrol, dan jika Tuhan izinkan akan dirujuk ke Makassar untuk scan. Direncanakan tanggal 26 ya, karena saya sudah konsultasi dengan teman di sana. Bulan ini bulan libur, jadi jangan sampai lama di sini. Tetapi tanggal 6 ya saya sudah dapat jalan yang bagus ya. Sekira itu menjadi informasi, sehingga sedang jemaat bantu kami dalam doa juga, dan seluruh urusan polisi telah selesai. Perkembangan anak saya juga sudah sedikit baik ya, dan sehingga semuanya ke depan akan berjalan baik dan Tuhan menolong kita. Yang lain yang tidak kami ketahui juga, Mak Johan yang ada di Toraja, Tuhan kiranya menolong dan memberkati. Sekira itu saja yang saya sampaikan, dan mohon doa untuk tanggal 19 kami akan berangkat rapat kerja sinode ya. Untuk itu kita tetap bawa dalam doa agar segala pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan berjalan dengan baik. Dan saya tetap mohon kepada jemaat untuk membantu kami, saya pribadi dalam doa, untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di sinode kita Gereja Pantekosta Tabernakel, sehingga bisa teratasi. Tentu tidak ditangani sendiri ya, karena kami dalam tim pengurus tidak ditangani sendiri, tetapi yang saya butuhkan adalah doa penguatan, kekuatan, hikmat, marifat surga untuk dapat menangani persoalan-persoalan yang terjadi secara skala nasional. Jadi kemarin regional, sekarang nasional. Nah, ini menjadi topik penting. Terima kasih. Kita bersama bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita. Kebaikan Tuhan yang berlimpah atas kami memberikan kami kemampuan untuk dapat mencerna maksud Tuhan yang besar, dapat memahami maksud Tuhan, dapat mengerti maksud Tuhan, dapat mentaati Tuhan dalam segala sesuatu. Kami mengerti rencana-rencana Tuhan, bahwa kami akan hidup kekal, tetapi ada kematian dan kebinasaan kekal. Terima kasih. Saudara, engkau akan dilengkapi dengan kuasa marifat sorga, dilengkapi dengan hikmat, lengkapi dengan kuasa, lengkapi dengan kekuatan. Seluruh agenda kami di sinode pada tanggal 19-20 sampai 22 rapat nasional, Tuhan tolong campur tangan di Surabaya, Tuhan tolong campur tangan dan memberkati saudara-saudara kami yang telah disebutkan nama yang ada di luar kota. Tuhan tolong lindungi, jaga, pelihara Pak Johan di Raja dalam, oh Tuhan, haleluya, kondisi kesehatannya Tuhan tolong memberkati juga keluarga Pak John Tesia yang dimana Tuhan telah memberikan karunia putra. Tuhan tolong campur tangan agar hidup nikah rumah tangga mereka tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Juga anak kami mau Obaja dalam masa pemulihan pasca, oh Tuhan, sakit. Tuhan tolong ulurkan tangan berkuasa. Engkau akan memperbaiki sel-sel hidupnya, bahkan segala hal yang mengkhawatirkan Tuhan jauhkan,
Dan Tuhan nyatakan belas kasih-Mu bagi kami, agar segala yang kami kerjakan kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih buat perhatian-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar. Terima kasih buat kemurahan. Terima kasih atas segala kasih setia Tuhan, tetap kami nikmati. Dan seluruhnya kami persembahkan bagi Tuhan. Seluruh jadwal ibadah kami dalam minggu ini, Tuhan memberkati perjalanan Saudara Luki kembali ke tempat ini. Tuhan, Engkau tolong agar Tuhan tiba dengan baik di tempat ini, dan Tuhan nyatakan belas kasih penyertaan pemeliharaan-Mu. Terima kasih seluruh sidang jemaat. Terimalah berkat anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dan Anak-Mu yang tunggal, penyertaan dan Roh-Nya yang suci memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya, amin.